Jadi menurut saya faktor kejutannya masih akan sangat banyak. Rekaan saya, cawapres Mas Ganjar pun seperti akan menjelang masa injury time baru akan diputuskan. Baik pemirsa, masih bersama kita di Konspirasi Prabu. Jadwal pendaftaran Capres-Cawapres semakin dekat. Publik juga masih menanti-nantikan siapa sesungguhnya pasangan Ganjar Pranowo yang belum juga diungkap sampai saat ini. Koalisi pengusung masih menghitung-hitung siapa pasangan yang paling tepat. Nah, kalau bicara Cawapres Ganjar, sebetulnya ini paling seru. Kenapa? Karena banyak tokoh yang masuk radar. Kita akan bahas hal ini lebih dalam bersama politisi PD Perjuangan, Bang Andreas Pareira, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Kang Tama S. Langgun, serta pengamat politik yang merupakan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Bapak-bapak sekalian. Selamat malam. Kita tanya orang dalam dulu. Ini orang dalam dulu nih. Di dalam bagaimana Bang? Ini konstelasi para cawapres ini nama-namanya makin banyak aja nih kayaknya yang mau merapat ke Ganjar. Awalnya dari berapa ya? Dari 10 Dari ya? 10. Dari 10. Sempat 10. Itu 10 waktu itu Pak Hasto yang bilang ya dan Ibu Mega ya. Mbak Puan. Selesai Rakernas itu kan ya pokoknya banyak lah sederetan nama. 10. Terus kemudian jadi 5. Jadi 5. Tapi 5-nya udah beda nih. 5 awal sama 5 sekarang udah beda juga. 5 terakhir udah agak beda. Kan bisa aja ada yang masuk, ada yang terpental, ada yang masuk lagi gitu. Ada yang disimpan dulu gitu. Iya, iya. Yang udah pasti kepental saya pikir AHY. Karena kan kalau AHY nggak mungkin dua kaki, dia kan ketum di sebelah begitu kan di Partai Demokrat. Yang lainnya sebetulnya masih punya potensi ya. Kalau Abang gimana ngeliatnya Bang? Jadi gini, kalau saya lihatnya ya ini kita sama-sama pengamat nih, sama-sama dengan Mas Toto juga. Gitu. Ini dosen saya. Beneran dosen saya. Kalau saya lihatnya sekarang ini kan orang sibuk dengan melihat apa faktor yang mendukung nominasi itu adalah elektabilitas ya. Elektabilitas. Artinya survei. Ya survei. Hasil survei. Hasil survei kuantitatif. Saya kira di dalam proses pengambilan keputusan yang penting seperti ini, paling tidak di tradisi PDI Perjuangan ya, itu ya aspek kuantitatif, elektabilitas, hasil survei itu satu hal gitu. Tapi juga di dalam proses seperti ini, dengan pengalaman yang saya perhatikan, ya kalau istilahnya teman-teman kan Ibu selalu memperhatikan melalui kontemplasi, tapi yang di situ yang akan muncul itu adalah aspek kualitatifnya gitu. Oke, kuantitatif ini, satu hal, ya, kualitatif juga satu hal. Ya, kualitatif itu apa ukurannya? Ya menyangkut nilai. Di situ kan karena secara teori politik orang bicara soal how to get power. How to get power adalah proses untuk memperoleh kemenangan. Artinya di dalam itu faktor kuantitatif elektabilitas itu penting gitu. Tapi kan juga how to use power after. Jadi setelah kemenangan. Nah, Ibu selalu memperhatikan juga hal-hal seperti itu gitu. Nah, di situ kan nilai masuk kan. Aspek nilai di sini tentu soal bagaimana kedua figur ini, Capres dan Cawapres itu ke depan gimana. Tapi kalau bicara 5 nama yang diucapkan oleh Mbak Puan ya, siapa saja? Ada Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Andika Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Satu lagi lupa saya. Ridwan Kamil kan sudah di sana. Pak Ridwan Kamil. Walaupun sebenarnya RK kalau itu masih ada chance-nya loh. Kalau kita lihat dari aspek how to get itu penting. Itu penting gitu di dalam proses ini gitu. Nah, di sinilah kalau kita perhatikan bisa jadi ya mungkin nama yang belum pernah muncul di permukaan. Loh, tidak sangat kalau muncul. Belum pernah muncul kenapa Mbak Puan artinya tidak sangat di publik? Muncul gitu. Mbak Puan kan juga sempat singgung juga soal itu kan. Artinya bisa jadi ya di dalam situasi seperti ini ada opportunity lain yang bisa juga muncul di dalam proses ya ketika mempertimbangkan Erick Thohir satu lagi. Ya, Erick Thohir ya, yang Mbak Puan sebutkan ya. Ya. 5. Ya, siapa aja? Dari Erick Thohir, Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD, Andika Perkasa, Ridwan Kamil.
Bukan Ridwan Kamil. Ya, cuman Lupa empat. lagi. Seingat saya cuma 4. Lagi, empat. Cuma 4 ya? Cuma 4 Loh, tanggal 18. ada kemajuan Oh, yang terakhir dari ya, Pak Puan. 10, 5 jadi 4. Seingat Kemajuan. saya, tanggal 18 kemarin Kemajuan. ya. Makin mengerucut, Iya. makin mengerucut. Walaupun saya masih tetap pengen masukin nama RK karena menurut saya RK masih punya skenario kayak JK dulu loh. Ya nggak? Mas Toto, Ya, tapi mungkin coba ke Mas Tama dulu Ke deh. partai dulu. Karena partai dulu. Ini kan Iya, partai iya. pengusung, Partai pengusung. punya infonya kan lebih dalam nih. Gimana? Kalau soal info tentu kan itu pembicaraan di tingkatan sekjen ya, Ya. Sekjen, ketua Tapi kan sama sekjen suka ngopi juga, pasti Ya, tahu juga lah. itu pasti ya. Tapi kalau kita lihat kan dari namanya itu Kang Prabu ya, seingat saya Mbak Puan tuh sampaikan tanggal 18 kemarin ya. Aha. Ada Erick Thohir, terus kemudian ada Andika Perkasa, Sandiaga Uno, satu lagi sama Prof Mahfud MD. Masih 4 Jadi berarti. 4, Ya. seingat saya 4. Tapi disebutinnya 5. Berarti 5 ya? memang ada satu Mr. X yang bisa jadi kejutan yang tidak ada. Apakah di RT kan saya nggak tahu juga. Cuma Bisa jadi, ya, bisa jadi. cuma kalau keterangan sendiri dari Mbak Puan kan sampaikan ya beberapa nama sudah dicoret karena sudah ada di koalisi partai sebelah. Kira-kira kan begitu. Jadi itu menjadi pertimbangan. Tapi saya nggak tahu. Tentu saja kan pembicaraan ini kan baru dimulai ya dan sedang berjalan gitu ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Tapi Cuma 4 tentu nama saja- itu memang dibicarakan di antar partai. Ya, saya rasa itu karena itu kan juga muncul ya disampaikan resmi oleh Mbak Puan ya kemarin dalam beberapa kali pertemuan. Dan dalam pembahasan saya rasa juga sudah mulai kelihatan kalau dilihat dari beberapa nama-nama yang muncul tadi. Kan kita akan lihat kita sesuaikan juga dengan kebutuhan, dengan keinginan partai dan nilai-nilai yang tadi Bang Andreas sampaikan juga soal secara kualitatif itu seperti apa, kan begitu. Paling nama yang sudah muncul kalau Pak Andika ya mungkin, tapi kan dia juga sudah di TPN ya. TPN, wakil ketua. Terus kemudian Wakil nama ketua masih lain bisa juga misalnya- jadi wapres, bisa masih mungkin juga, artinya masih mungkin. Kalau Kemudian RK juga aja bisa gitu. RK aja bisa, RK aja bisa, betul. bisa. Ada nama Erick Thohir yang juga ada namanya di koalisi Mas Ganjar, ada juga di koalisi Prabowo. Seingat saya betul. namanya juga muncul. Apalagi kan. PAN-nya kan di sebelah sana. PAN-nya di sebelah sana. Terus kemudian ada nama seperti misalnya Prof Mahfud itu juga muncul. Ya. Yang terakhir ada Sandiaga Uno. Ya. Kalau kita lihat Kalau Erick Thohir itu PAN-nya atau Erick Thohirnya gitu. gitu kita nggak tahu ya. Coba nanti Mas Toto yang jawab itu. Kayaknya lebih tahu. Tapi kalau lihat dari 4 ya yang terlihat ini mungkin pandangan pribadi ya karena saya sendiri belum bicara secara serius ya dengan di pimpinan partai. Ya ada nama seperti Sandiaga Uno, ada nama juga seperti Prof Mahfud ya, itu yang sering muncul begitu ya. Yang lain-lain tentu saja nggak tutup kemungkinan. Tapi dari 2 tadi ya dua-duanya juga punya plus minus ya, punya lebihnya, punya kekurangannya dan secara kelebihan tentu saja kalau kita bicara figurnya Prof Mahfud misalnya soal isu anti korupsi, penegakan hukum, ketegasan, politik bersih dan lain-lain tentu itu bisa jadi nilai positif juga di sana. Termasuk dia juga sebagai orang NU begitu itu juga punya nilai positif. Kemudian dari sisi Pak Sandi juga tentu saja punya nilai lebih juga. Dia kemudian juga sebagai seorang ekonom gitu dan kemudian program-programnya Mas Ganjar yang disampaikan dalam beberapa kali diskusi ada 3 pondasi, 7 kegiatan kan di 7 itu sebagian besar soal Kalau Mas Andi sebetulnya kan lebih mudah kan sudah Sumber di daya. dalam Dari sisi koalisi kepartaian. dari sisi kepartaian Betul. gitu. Ya kan Nah, nggak rumit sebenarnya gitu. betul pertimbangan lain juga soal koalisi dia juga sudah ada di dalam koalisi kan. Saya tuh justru malahan berpikirnya kok ada nama Sandi yang sebetulnya secara elektabilitas juga cukup baik ya untuk baik, cawapres. betul. Tapi masih ada nama RK, masih ada nama Erick Thohir, masih ada nama Prof Mahfud. Ini kan artinya ini belum ajak nih. Belum ajak memang. Nah Mas Toto coba gimana Mas? Analisa. Karena begini, kita nggak bisa melihat ini sebagai variabel statis. Artinya kemudian hanya menyandingkan dengan Mas Ganjar secara kuantitatif ketika disurvei misalnya mana yang paling tinggi. Oke. Atau secara kualitatif mana pemikirannya misalnya dianggap nyambung dengan Mas Ganjar. Ini kan variabel dinamis yang akan ditentukan angkanya ini akan menjadi sebuah ledakan atau tidak ketika dipasangin tergantung siapa pasangan lawannya. Nah pasangan lawan yang sudah pasti, ya saya nggak bisa mengatakan pasti sebelum ada janur kuning nggak pasti juga betul. gitu ya. Amin, amin, Tapi yang amin. sudah deklarasi amin, Amin. gitu kan. Yang kedua kan yang memang juga masih
dalam kebingungan yang sama menurut saya adalah Pak Prabowo. Bahkan kalau kita bicara di survei, pertarungan lebih bingung jangan-jangan lebih bingung gitu kan. Karena kecenderungannya kalau dibaca di survei, pertarungan baik itu di putaran pertama atau kemudian harus di putaran kedua, kecenderungannya kan akan lebih mengarah kepada Pak Prabowo melawan Mas Ganjar. Sehingga upaya saling mengintip ini menurut saya sedang terjadi juga. Termasuk itu akan berpengaruh dalam menentukan siapa pasangan yang paling cocok buat Mas Ganjar. Ngintip dulu nih, Pak Prabowo akhirnya ngambil siapa. Pak Prabowo ngintip siapa kan juga nggak gampang. Tadi betul, rumit. Ini lebih rumit, kenapa? Nunggu gugatan MK misalnya. Gitu. Itu variabel yang nggak ada di pasangan lain gitu. MK. Nah itu masih ada ditunggu. Masih ada ditunggu. Jadi kalau analogi main kartu, kita tahu lawan kita jago, kartu as itu nggak mau, jangan dibuka di awal, langsung ketahuan gitu kan pamungkasnya di mana. Itu yang menyebabkan menurut saya, kenapa sih nama-nama bisa berubah yang keluar? 5-nya tadinya formatnya seperti ini, Mbak Puan tiba-tiba mengutarakan berbeda lagi. Bahkan ada satu misteri tadi tuh, keluar berita 5, tapi ternyata kita bisa ngelisnya cuma 4 tadi gitu kan. Saya nggak tahu apa nama kelima Pak Prabowo, apa saya nggak tahu. Tapi artinya gini. Nama kelima itu hilalnya. Karena gini, kita harus melihat apa yang sudah terjadi selama setahun terakhir, apalagi 3 bulan terakhir kalau kita lihat. Kejutan memang banyak sekali terjadi. Betul. Apa yang sudah diyakini terikat, kemudian berubah. Misalnya sudah siap diumumkan, tiba-tiba ganti orang. Betul. Jadi menurut saya faktor kejutannya masih akan sangat banyak. Rekaan saya, cawapres Mas Ganjar pun seperti akan menjelang masa injury time baru akan diputuskan.